Halo semuanya, Anda bersama kami di Esam Gadget dan ini adalah info gadget Gatekeeper 2.0. Jadi tahun lalu saya telah mengunboxing Gatekeeper 1.0. Nanti videonya saya taruh di card di sebelah pojok kanan atas. Nah, jadi ini adalah versi kedua dari Gatekeeper 2.0. Kita akan melihat di video ini apa perbedaannya dengan Gatekeeper 1.0. Jadi yang pertama-tama saya dapetin ini dari Untethered Labs Inc. Untethered Lab Inc. itu di England. Jadi paketnya dari luar negeri, ini pakai Royal Mail. Terus jadi ini kan masuknya Pos Indonesia. Saya dikasih plastik beginian lagi dari Pos Indonesia. Ini dibungkus ulang. Terus kita otomatis harus bayar bea cukai, tapi nggak terlalu mahal. Ini adalah surat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ini nggak bakal kelihatan, saya aja nggak bisa baca karena ini pasti kopian yang tembus-tembus itu. Jadi warnanya biru, nggak terlalu jelas. Tapi yang pasti yang harus dibayar itu adalah 7.000. Jadi ini ada surat lagi kecil dari Pos Indonesia. Itu kita harus bayar 7.000, bea lalu bea 3.000, bea bungkus ulang 4.000. Udah, tanpa berlama-lama lagi kita lihat langsung isinya apa. Oke, oh ya, ini ada segel dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPPBC tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru. Pasar Baru jauh juga. Ini ngapain dibuka ya? Langsung belah aja di sini. Nah, kan langsung kebuka. Nah, ini dia Gatekeeper Untethered Labs Wireless Lock and Key for a Computer. Udah? Oke. Jadi memang ini nggak disegel. Jadi udah gini aja. Tuh. Oke lah, kita nanti aja bukanya. Kita lihat dulu. Ini ada penjelasannya pakai bahasa Inggris. Gatekeeper is a wireless lock and key access control system for a computer. Oke, jadi ini dia tuh Bluetooth 4.0, Windows 7 Plus. Jadi sekarang dia udah support Windows 10. Yang tahun lalu Gatekeeper 1.0 tuh belum support Windows 10, tapi sekarang udah ada update-nya, jadi dia juga support Windows 10. macOS 10 itu masih beta, Android 4.3 plus, iOS 6 plus. Jadi Android 4.3 ke atas, iOS 6 ke atas. Nanti yang di Android sama iOS itu hanya untuk trackernya, jadi bukan bisa nge-lock Android, dan iOS itu nggak bisa. Oke, itu aja. Ini 000. Bawahnya gkcn.com, ini websitenya Untethered Labs. Kita buka aja. Ini kecil banget ya boxnya. Nah, ini dia Gatekeeper. Jadi ini kayak semacam foam gitu. Maksudnya apa sih ini, biasa digunting-gunting buat anak kecil. Ya, pokoknya itulah. Bukan styrofoam tapi apa ya, saya nggak tahu namanya. Wow, sekarang dikasih apa nih? Dikasih strap. Buset. Dikasih strap ya. Ini untuk apa ya? Oh ya ampun, ini buat gantung Gatekeepernya kali ya. Gatekeeper gkcn.com, Gatekeeper gkcn.com. Oke. Oh, bisa digantung di sini nih. Jadi masa kita kemana-mana bawa beginian? Ini gkcn.com. Jadi ini berbeda ya isinya sama yang Gatekeeper 1.0. Dia Gatekeeper 1.0 tuh dapat baterai tambahan, tapi rasa-rasanya ini nggak dikasih baterai. Oke, ini receivernya sekarang bentuknya udah kayak receivernya mouse Logitech. Kalau tahun lalu, nanti kita bandingin sama yang tahun lalu. Ini apa ini? Bentuknya kayak borgol. Ini apa ya? Gitulah. Udah selesai. Nah, ini Gatekeepernya sekarang bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia beda sama tahun lalu. Ini tuh bentuknya kayak rubber. Bentuknya tahun lalu tuh kayak rubber. Ya, kok tahun lalu? Tahun ini maksudnya kayak rubber, tahun lalu tuh beda. Tahun lalu tuh kayak dikasih skin metal gitu. Ya. Ini Gatekeeper 1.0. Dimensinya nggak terlalu beda jauh. Cuma yang kalau Gatekeeper 2.0 tuh kayak polos banget. Terus ini Gatekeeper. Kalau ini Gatekeeper 1.0 masih dikasih hiasan gitu depannya. Belakangnya Gatekeeper juga. Ini bolak-balik Gatekeeper. Sekarang receivernya ini ya, tahun ini yang saya bilang tadi kayak receivernya mouse Logitech. Tahun lalu tuh kayak gini bentuknya. Ya, jadi lebih panjang memang. Kalau ini jadi kelihatannya kayak cuma kita naruh mouse doang di situ.
orang nggak terlalu notice bahwa ada sesuatu yang aneh di USB-nya. Oke, sekarang kita buka ini. Ini apa cara bukanya? Oke. Lah, nggak ada baterainya. Nggak dikasih baterai dan nggak ada baterainya. Saya harus buka ini, saya ambil baterai dari sini karena saya nggak punya baterai jam. Ini apa nih? Ini tombol power ya? Saya rasa ini tombol power. Ini kelihatan nggak? Ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini kelihatan. Oke. Sekarang saya coba. Nah, jadi Gatekeeper ini sama kayak tahun lalu, teman-teman. Dia itu bisa download aplikasinya Gatekeeper di Play Store. Nah ini bukan buat ngelock karena kan handphone itu nggak punya port USB ya. Ini micro USB. Jadi ini hanya untuk locate di mana Gatekeeper kita install. Kita lihat gimana cara kerjanya locatornya. Ini nggak cuma ada di Android, di iOS juga ada. Tadi saya udah lihat di App Store. Memang karena di iPad itu nggak ada. Tapi kalau teman-teman memang punya iPad dan mau ngelocate itu, ini sama kayak iPhone. Tinggal buka di App Store. Itu Gatekeeper ya. Gatekeeper itu pakai iPad only. Pakai iPad only itu nggak bisa. Jadi harus diganti ini ke iPhone only. Nah, ganti ke iPhone only baru bisa ada di sini Gatekeeper. Oke, udah. Nah, kayak gitulah. Begitu pokoknya, tapi saya nggak akan coba di iPad karena terlalu gede. Kita coba di sini aja. Ini lebih kecil. Oke, udah. Ini harus nyalain Bluetooth dulu. Oke, jadi tadi setelah saya lihat ternyata pas saya pair ke Bluetooth itu nggak bisa karena baterainya habis. Jadi tadi saya pakai baterainya Gatekeeper 1.0, ternyata habis baterainya. Jadi saya tadi keluar dulu, terus saya beli baterai dulu. Jadi ini saya beli baterainya tuh baterai jam biasa. Nih, ini tuh kodenya. Kodenya itu, aduh. Kodenya itu CR2032. CR2032. Jadi cari di mana aja, harganya sekitar 9 sampai 10 ribu lah. Tergantung tiap daerah. Nah, harusnya di paket penjualan Gatekeeper itu dikasih baterai, karena saya udah lihat ada tempat kosong buat baterai, namun nggak tahu kenapa di paket penjualan yang saya dapatkan ini itu nggak ada baterainya. Jadi saya harus beli. Oke, jadi kita lihat dulu sekarang di HP. Tadi kita kan belum sempat lihat di HP. Oke, coba ya. Oke, kita lihat, dia pasti langsung kedeteksi miring ya. Nggak, oke. Oke, ketemu nih GK Chain. Oke, dia akan berbunyi seperti ini. Kita kasih nama GK aja. Oke, coba kalau kita nyalain alert on. Kok? Nah, dia akan bunyi. Jadi kita ini kalau bisa kita kehilangan ini GK, terus dia akan kasih tahu bahwa ini tuh sangat dekat. Terus kalau misalnya jauh, itu gimana? Kalau misalnya kita kayak gini, terus kita deketin sama HP-nya. Nah, oke, jadi kalau kita deketin lagi ke sini, dia akan berbunyi. Jadi kita tahu lokasinya di mana. Jadi itu untuk ini, untuk di smartphone-nya. Sekarang kita akan lihat di komputernya. Jadi sekarang kita akan coba di komputer. Nah, jadi ini tuh bisa berlaku di mana aja, di komputer, kalau di macOS 10 itu masih beta ya. Di macOS tuh masih beta, jadi belum full version. Kalau di Windows sudah full version. Dari Windows 7, 8, dan 10 semua support. Sekarang kita akan coba masukkan ini ke dalam. Ini adalah receiver-nya, kita masukkan ke dalam laptop saya. Hal pertama yang harus teman-teman, saya pakai monitor supaya bisa kelihatan lebih jelas. Oke. Tidak. Nggak mau masuk. Udah. Oke. Nah, sekarang kita harus lihat dulu pertama itu ke gkchain.com.
Nah, ini dia. Teman-teman cari gkcn.com, terus buka di software, terus cari downloads. Nah, ini download yang ini, Win Setup File. Oke, dia akan download otomatis. Ya, ini Gatekeeper setup. Terus kita buka. Proses downloadnya akan jalan. Oke, ini yes, biasa. Astaga, jadi tolong teman-teman pahami ya, ini laptop saya Intel Celeron dan RAM-nya cuma 2 GB, jadi beginilah. Oke, akhirnya waktu yang tunggu sudah tiba. Finish. Habis ini masih ada ya step ya. Iya, kita belum pair. Oke, malah kebuka Microsoft Edge. Would you start the pairing wizard? Ya, kita akan pair. Yes. Oke, jadi ini kita harus suruh menghold ini barang kecil ini di dekat. Nah, oke. Ini saya baru pegang begini aja dia udah kedetek. Harus ditaruh di atas USB dongle-nya dulu baru dia. Oke, ternyata cepet banget udah selesai. Nah, ini password komputer saya. Oke, dia akan bunyi lagi. Ini pinnya, saya masukin pinnya. Oke, nah di sini tuh ada yang menarik ya. Jadi di login option ini ada tulisannya do not use Gatekeeper to login, login automatically using Gatekeeper, touch to login, login using Gatekeeper and pin. Jadi dia bisa login automatically using Gatekeeper ini. Oke, jadi ini berbeda sekali dengan yang ada pada saat Gatekeeper 1.0 karena Gatekeeper 1.0 itu software pun berbeda dan dia itu nggak punya pilihan untuk kita bisa pilih pin, bisa pilih apa, tapi ini ada 4 pilihan di mana kita pilih salah satu. Jadi memang software beda total dari yang Gatekeeper 1.0 yang teman-teman bisa lihat. Oke, jadi kita coba nyalain lagi. Oke, nah ini dia. Enter your pin to login using Gatekeeper. Nah, kita langsung pakein Gatekeeper-nya di sini. Bisa nggak? Kenapa jadi? Nah, oke. Dan itulah cara kerja Gatekeeper. Dan ini, iya. Jadi Gatekeeper ini tuh fiturnya dia sama kayak tahun lalu. Cuma memang tahun ini kita lebih bisa kustomisasi. Kita maunya apa dari Gatekeeper ini. Dan untuk teman-teman mau lihat lagi Gatekeeper 1.0, silakan saya sudah taruh lagi di card linknya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti video Gatekeeper 1.0. Itu dari Yesam Gadget. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter di @yasamgadgetid, like videonya serta subscribe Yesam Gadget. Terima kasih. Ciao.